Baik, sekarang di sini saya akan mewawancari tante saya. Bagaimana tante menanamkan rasa hormat dan tanggung jawab kepada anaknya? Saya menanamkan rasa hormat kepada anak saya, selalu memberitahu kepada anak saya untuk menunjukkan rasa hormat kepada semua orang seperti keluarga, saudara, teman, supaya bisa berbicara dan berperilaku menjadi contoh bagi orang yang terdekat. Baik, pertanyaan yang kedua. Bagaimana tante menanamkan nilai religius di rumah? Menanamkan nilai religius di rumah dengan selalu menasihati anak supaya rajin bersembahyang, berdoa sebelum melakukan segala aktivitas dalam kesehariannya, sehingga anak bisa terlindungi dan aman sejahtera. Pertanyaan yang ketiga. Bagaimana keluarga tante menanamkan nilai kejujuran untuk anak didik tante sendiri? Cara menanamkan kejujuran pada anak dengan selalu memberi nasihat jika anak saya melakukan kesalahan. Saya berusaha untuk tidak langsung marah atau menghukumnya. Saya akan berkata-kata, "Ibu tahu kamu melakukan kesalahan. Ibu ingin tahu apa yang terjadi. Ibu tidak akan marah asalkan kamu jujur." Baik, pertanyaan yang keempat. Bagaimana cara tante menerapkan nilai disiplin di rumah? Menerapkan disiplin di rumah dengan cara membuat aturan-aturan di rumah seperti mengerjakan tugas sekolah rumah dan sekolah dengan baik, tidak berbicara kasar, dan saya membatasi waktu mereka untuk bermain HP agar mereka bisa disiplin dalam waktu dan bisa lebih belajar dengan baik. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara tante mendidik anaknya di rumah supaya terlihat rajin dan baik mengikuti aturan di rumah? Cara saya mendidik anak di rumah, jika kamu melakukan kesalahan, akui kesalahan itu dan meminta maaf dengan sopan supaya anak saya bisa menunjukkan kesalahannya dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang keenam, bagaimana cara tante menghadapi anak didik tante di era digital yang sudah maju ini? Cara menghadapi anak dalam era digital dengan membatasi bermain HP agar tidak kecanduan bermain HP, dan saya selalu mengawasi anak saya bermain sosmed supaya anak saya terhindar dari segala keburukan gadget yang semakin canggih dalam masa ini. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa yang ibu akan lakukan ketika anak ibu melakukan kesalahan? Jika anak saya melakukan kesalahan, saya akan menghindari marah atau menghukum secara fisik. Reaksi yang berlebihan dapat membuat anak takut dan tidak mau mengakui kesalahan mereka di masa depan. Baik, terima kasih sudah bisa diajak wawancara tentang bagaimana nilai-nilai penerapan disiplin tante di rumah. Terima kasih. Kesimpulan yang saya dapat dari wawancara ini, yang pertama, kemandirian adalah kunci untuk mendidik anak sejak dini dan sangat penting untuk membantu mereka menjadi individu yang lebih percaya diri dan mengambil keputusan yang tepat dengan sendirinya. Yang kedua, tanggung jawab orang tua.
orang tua memiliki peran besar dalam menanamkan nilai-nilai ini. Mereka juga berperan penting untuk menjadi contoh yang baik dan memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh sang anak. Yang ketiga, keseimbangan. Keseimbangan juga penting untuk menemukan keseimbangan antara kebebasan kepada anak dan untuk bereksplorasi dan memberikan bimbingan yang tepat kepada anak. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi juga harus terbuka dan jujur antara orang tua dan anak. Ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan saling pengertian terhadap komunikasi di dalam keluarga antara ibu, ayah, dan anak. Yang kelima, yang terakhir, konsistensi. Konsistensi dalam menerapkan aturan dan nilai-nilai di rumah ini membantu anak memahami batasan dan mengembangkan rasa tanggung jawab. Baik, saran yang dapat diambil dari wawancara ini, yang pertama, ajarkan kemandirian anak sejak usia dini dengan memberikan tugas-tugas sederhana yang sesuai dengan usia anak. Yang kedua, bisa memberikan kepercayaan kepada anak untuk membuat keputusan sendiri, tetapi tetap memberikan bimbingan jika ia diperlukan. Kita bisa menunjukkan kepada anak bagaimana cara bertanggung jawab dalam tindakan sehari-harinya dan membuat lingkungan di rumah menjadi suasana yang happy dan mendukung kemandirian dan tanggung jawab, misalnya dengan menyediakan ruang belajar yang nyaman, fasilitas yang nyaman, sehingga anak lebih bisa bersemangat untuk melakukan kegiatan di rumah. Dan yang kelima, bicarakan dengan anak tentang pentingnya kemandirian dan tanggung jawab serta dampaknya dalam kehidupan mereka. Dan lakukan evaluasi bersama secara berkala untuk melihat perkembangan anak dan mencari solusi jika anak ada masalah tersendirinya. Dengan berakhirnya wawancara ini, semoga kita semua semakin termotivasi untuk mendidik anak-anak kita menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Mari bersama-sama menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih. Santi.